Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawaddah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang superkonduktor dan aplikasinya. Sejarah superkonduktor. Superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, Heike Kamerlingh-Onnes, dari Universitas Leiden pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Juli 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkan hingga 4 Kelvin atau 269 derajat Celcius. Pada waktu itu telah diketahui bahwa hambatan suatu logam akan turun ketika didinginkan di bawah suhu ruang. Akan tetapi belum ada yang dapat mengetahui berapa batas bawah hambatan yang dicapai ketika temperatur logam mendekati 0 Kelvin atau 0 mutlak. Beberapa ilmuwan pada waktu itu seperti William Kelvin memperkirakan elektron yang mengalir dalam konduktor akan berhenti ketika suhu mencapai 0 mutlak. Pengertian superkonduktor. Superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki hambatan listrik bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Artinya, superkonduktor dapat menghantarkan arus walaupun tanpa adanya sumber tegangan. Karakteristik dari bahan superkonduktor adalah medan magnet dalam superkonduktor bernilai 0 dan mengalami efek Meissner. Resistivitas suatu bahan bernilai 0 jika di bawah suhu kritisnya. Gambar di samping merupakan gambar grafik hubungan antara resistivitas terhadap suhu. Sebelum menjelaskan prinsip superkonduktor, akan lebih baik terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara kerja logam konduktor pada umumnya. Bahan logam tersusun dari basis-basis dan kisi, serta elektron bebas. Ketika medan listrik diberikan pada bahan, elektron akan mendapat percepatan. Medan listrik akan menghamburkan elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom pada kisi. Hal ini menyebabkan adanya hambatan pada logam konduktor. Jika ada dua buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar. Gaya ini melebihi gaya tolak-menolak antar elektron sehingga kedua elektron bergerak berpasangan. Pasangan ini disebut Cooper pairs. Efek ini dapat dijelaskan dengan istilah Ponons, ketika elektron pertama pada Cooper pairs melewati inti atom kisi. Elektron yang mendekati inti atom kisi akan bergetar dan memancarkan ponon, sedangkan elektron lainnya menyerap ponon. Pertukaran ponon ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antar elektron. Pasangan elektron ini akan melalui kisi tanpa gangguan, dengan kata lain tanpa hambatan. Gambar di samping adalah gambar keadaan normal atom kisi pada logam. Sifat kemagnetan superkonduktor. Sifat lain dari superkonduktor yaitu bersifat diamagnetisme sempurna. Jika sebuah superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka tidak akan ada medan magnet dalam superkonduktor. Hal ini terjadi karena superkonduktor menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Efek yang sama dapat diamati jika medan magnet diberikan pada bahan dalam suhu normal, kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Pada suhu kritis, medan magnet akan ditolak. Efek ini dinamakan efek Meissner. Sifat kuantum superkonduktor. Teori tentang superkonduktor yang lebih terinci melibatkan mekanika kuantum yang mendalam dikenal sebagai teori BCS. Teori BCS mengatakan jika ada dua buah elektron yang melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom-atom kisi lebih besar. Teori BCS menjelaskan bahwa 1. Interaksi tarik-menarik antara elektron dapat menyebabkan keadaan dasar terpisah dengan keadaan tereksitasi oleh energi gap. 2. Interaksi antara elektron dan kisi menyebabkan adanya energi gap yang diamati. 3. London penetration depth merupakan konsekuensi dari teori BCS. Ketika superkonduktor ditempatkan di medan magnet luar yang lemah,
Medan magnet akan menembus superkonduktor pada jarak yang sangat kecil yang dinamakan London penetration depth. Pada bahan superkonduktor, umumnya London penetration depth sekitar 100 nanometer. Setelah itu, medan magnet bernilai 0. Peristiwa ini dinamakan efek Meissner dan merupakan karakteristik dari superkonduktor. Efek Meissner adalah efek di mana superkonduktor menghasilkan medan magnet. Efek Meissner ini sangat kuat sehingga sebuah magnet dapat melayang karena ditolak oleh superkonduktor. Medan magnet ini juga tidak boleh terlalu besar. Apabila medan magnetnya terlalu besar, maka efek Meissner ini akan hilang dan material akan kehilangan sifat konduktivitasnya. Gambar 3 merupakan gambar dari efek Meissner dan 4 merupakan London penetration depth. Suhu dan medan magnet kritis. Suhu kritis adalah suhu yang membatasi antara sifat konduktor dan superkonduktor. Jika suhu suatu bahan dinaikkan, maka getaran elektron akan bertambah sehingga banyak fonon yang dipancarkan. Ketika mencapai suhu kritis tertentu, maka phonons akan memecahkan copper pairs dan bahan kembali ke keadaan normal. Contoh grafik hambatan terhadap suhu pada bahan YbA2Cu3O7 sebagai berikut. Gambar tersebut menjelaskan grafik hambatan terhadap suhu. Medan magnet kritis adalah batas kuatnya medan magnet sehingga bahan superkonduktor memiliki medan magnet. Jika medan magnet yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka bahan superkonduktor tak akan mengalami efek Meissner lagi. Kelompok superkonduktor. Berdasarkan nilai suhu kritisnya, superkonduktor dibagi menjadi dua kelompok, yaitu superkonduktor bersuhu kritis rendah dan superkonduktor bersuhu kritis tinggi. Superkonduktor bersuhu kritis rendah memiliki suhu kritis lebih kecil dari 23 Kelvin. Superkonduktor jenis ini sudah ditinggalkan karena biaya yang mahal untuk mendinginkan bahan. Selanjutnya, superkonduktor bersuhu kritis tinggi memiliki suhu kritis lebih besar dari 78 Kelvin. Superkonduktor jenis ini merupakan bahan yang sedang dikembangkan sehingga diharapkan memperoleh superkonduktor pada suhu kamar sehingga lebih ekonomis. Aplikasi konduktor. Pemanfaatan superkonduktor yang bersifat tanpa hambatan diterapkan secara luas dalam bidang kelistrikan. Dalam dunia kelistrikan, hambatan merupakan hal yang dihindari karena dengan adanya hambatan, arus akan terbuang menjadi energi panas yang tidak diinginkan. Bahkan penggunaan superkonduktor di bidang transportasi listrik baru-baru ini memanfaatkan efek Meissner, yaitu pengangkatan magnet oleh superkonduktor. Hal ini diterapkan pada kereta supercepat di Jepang yang diberi nama The Yamanashi MLX-01 Maglev Train. Secara bahasa, kereta maglev berarti kereta yang mengambang secara magnetis. Kereta maglev merupakan pengembangan dari penemuan teknologi pendorongan kereta oleh motor induksi linier yang dipatenkan oleh James R. Powell dan Gordon Danby pada tahun 1969, yang meneruskan teknologi motor induksi dasar yang dikembangkan oleh Eric Lightweight. Sederhananya, kereta maglev adalah kereta tanpa roda yang menggunakan tenaga magnet untuk melayang, menggerakkan, dan mengontrol jalannya kereta. Kereta dengan teknologi maglev sangat mungkin menggantikan transportasi massal dengan kecepatan yang tinggi, percepatan besar, efisiensi energi yang tinggi, dan ramah lingkungan. Prinsip kerja kereta maglev. Maglev atau levitasi magnet adalah teknik mengangkat objek menggunakan prinsip magnet dalam fisika dasar. Dua kutub magnet yang sama akan tolak-menolak, sedangkan dua kutub magnet yang berlainan yaitu utara dan selatan akan tarik-menarik. Prinsip kemagnetan pada kereta maglev semakin maju dengan aplikasi konsep superkonduktor. Karena tidak memiliki hambatan, bahan superkonduktor ini dapat menolak medan magnet yang merupakan efek Meissner superkonduktor. Ini berarti magnet yang diletakkan di atas bahan superkonduktor akan melayang atau terbang karena tidak bisa mendekati bahan superkonduktor itu atau mengalami gaya tolak. Oleh karena itu, aplikasi superkonduktor pada kereta maglev merupakan perhatian utama dalam keefektifan gaya tolak menolak magnet yang digunakan sebagai prinsip dasar kereta maglev.